Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan Ramadan kepada kita. Pertama, pesan Ramadan kepada kita, jangan tinggalkan puasa. Setelah Ramadan selesai, banyak amal ibadah puasa yang dianjurkan untuk kita kerjakan. Ada puasa 6 Syawal, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid, bulan ataupun hari pertengahan di pertengahan bulan Arab. Maka itulah puasa-puasa sunnah yang seyogyanya kita kerjakan ketika kita sudah menyelesaikan Ramadan. Maka itu yang dipesankan Ramadan, karena esensi Ramadan itu adalah bulan puasa atau disebut dengan kewajiban puasa Ramadan. Maka oleh karena itu selesainya Ramadan, sehingga Ramadan berpesan kepada kita, jangan tinggalkan puasa sunnah pasca Ramadan selesai. Yang kedua, seandainya Ramadan berpesan, apa yang dipesankan Ramadan? Jangan tinggalkan baca Quran. Selama Ramadan, qiraatul Quran itu lazim, itu sering kita dawamkan, kita biasakan, biasanya setelah sholat 5 waktu. Nah, ini kan momentum terbaik bagi kita di bulan suci Ramadan, membiasakan dan mentradisikan membaca Al-Quran setiap waktu. Maka pasca Ramadan, jangan biarkan kegiatan kita yang awalnya di Ramadan itu rajin membaca Quran, selesai Ramadan kita tidak mau membaca Al-Quran lagi. Maka oleh karena itu pesan Ramadan selanjutnya, jangan tinggalkan baca Quran. Artinya teruskan, budayakan, tradisikan setiap hari membaca Al-Quran. Al-Quran itu begitu dahsyat sehingga dalam satu riwayat yang bersumber dari Imam At-Tabrani dijelaskan bahwa bacaan Al-Quran itu akan memberikan syafaat kepada orang yang membacanya, dan dia akan memberikan kesaksian. Satu huruf yang kita baca Al-Quran itu akan memberikan kesaksian kepada Allah bahwa kita sudah membaca Al-Quran. Jadi oleh karena itu jangan dibiarkan Al-Quran kita itu berdebu di rumah. Jangan dibiarkan Al-Quran itu tidak dibaca di rumah pasca Ramadan. Satu huruf kita baca Al-Quran itu pahalanya 10. Surah Al-Isra, man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa saja yang melakukan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kali lipat ganjaran kebaikan dari Allah. Maka oleh karena itu pesan Ramadan, selesai Ramadan, ayo rajin baca Quran lagi. Tingkatkan, biasakan, tradisikan rajin membaca Al-Quran setelah Ramadan. Itu seandainya Ramadan berpesan. Pesan Ramadan yang ketiga, seandainya dia berpesan kepada kita apa? Jangan biarkan, jangan tinggalkan amal-amal sunnah yang biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan. Apa itu amal sunnahnya? Amal-amal ibadah filantropi, amal-amal ibadah sosial, zakat, infak, sedekah, wakaf, dan amal ibadah lainnya. Maka selesai Ramadan nanti, ayo tetap gemar memberi kepada orang lainnya. Tetap rajin sholat sunat di malam hari. Kalau Ramadan rajin sholat tahajud, maka pasca Ramadan harus ditingkatkan lagi atau dibiasakan kembali. Kalau Ramadan kita rajin sholat witir, maka setelah Ramadan jangan tinggalkan sholat witir. Sampai-sampai Nabi pernah berpesan dalam satu riwayat bahwa seandainya dikhawatirkan kita tidak bangun lagi setelah sholat Isya, maka dibolehkan mengantisipasi sholat witir sebelum kita tidur setelah sholat Isya. Maka begitu pentingnya sholat witir tadi, dan itu biasa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini. Ayo pasca Ramadan jangan tinggalkan dong. Ya, sholat sunat tahajud. Berapa rakaat
silakan. 2 paling banyak, tidak ada hitungan yang pas dalam riwayat. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita masna. Begitu mulianya tahajud itu sampai termaktub dan diabadikan Allah dalam surah Al-Isra. Satu-satunya perintah sholat sunat adalah sholat sunat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka 'asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Maka pasca Ramadan biasakan sholat tahajud lagi. Walaupun di Ramadan mungkin di 10 terakhir Ramadan yang namanya tahajud berjamaah silakan. Tapi setelah Ramadan kalaupun tidak berjamaah maka lakukanlah sendiri-sendiri. Di Ramadan kita rajin sholat hajat. Di Ramadan kita rajin sholat sunat yang disebut dengan sholat sunat taubat. Maka pasca Ramadan ingin berpesan jangan tinggalkan semua amal ibadah itu. Maka dalam Islam itu dijelaskan ada satu hadis Nabi Muhammad SAW. Ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal Allah paling senang ya, atau amal yang paling disukai Allah adalah sedikit, yang penting istiqomah. Nah ini penting Bapak Ibu. Banyak amal tapi not-notan tidak istiqomah itu tidak baik. Tapi walaupun sedikit tapi dia berkesinambungan, dia terus menerus ataupun istiqomah, ini menjadi satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena tantangan istiqomah dalam beramal itu sangat luar biasa. Ada tantangan berbentuk eksternal, ada tantangan yang berbentuk internal. Contoh kecilnya adalah, gak usah jauh-jauh Bapak Ibu, kita baca Quran memakai media Android. Sebelum mau kita baca, ada telepon masuk. Yang mau kita dulukan baca Quran atau telepon masuk Bapak Ibu? Telepon masuk. Setelah telepon, lama-kelamaan akhirnya apa? Baca Qurannya ditiadakan. Itu kayaknya terjadi dengan diri kita. Saya mungkin, kalau Bapak enggak beda maksudnya. Jadi seperti itu. Sedang baca Al-Quran, masuk chatting, masuk media sosial, pesan-pesan online. Apakah yang mau kita baca Al-Quran dulu atau pesan sosial? Saya yakin kalau saya pribadi yang saya baca nggak Quran dulu tapi media sosial. Setelah baca selesai media sosial, malas baca Quran. Ini kan faktor internal atau faktor menghambat supaya kita tidak bisa istiqomah dalam beribadah. Maka istiqomah dalam beribadah itu lebih penting, lebih dahsyat kebaikannya dibandingkan ibadah itu sendiri. Oleh karena itu, maka mari istiqomah dalam beribadah. Contohnya, biasa baca Quran di bulan Ramadan, pasca Ramadan, ayo istiqomah. 1 hari baca 5 ayat gak apa-apa. Yang penting terus menerus, continue. Sehingga apa? Hari demi hari yang kita baca, yang kita ucapkan, yang kita dengarkan adalah Al-Quran, kitab suci yang mulia. Maka beramal itu memang betul sesuai dengan hadis Nabi tadi. Ini kan Nabi menghibur. Sebenarnya amal yang paling bagus itu banyak, besar, tapi bisa istiqomah, itu cakep. Tapi Nabi paham bagaimana perilaku kita dalam beribadah, itu Nabi paham. Makanya dalam rangka menghibur, mensuges, memotivasi kepada kita, walaupun amal ibadahnya nggak banyak, yang penting istiqomah walaupun sedikit. Itu. Kenapa? Karena Nabi itu cukup paham karakter kita sebagai manusia, sebagai umatnya. Amal ibadah cari yang minimal, bukan maksimal. Kan seperti itu. Maka oleh karena itu, mari kita istiqomah walaupun dalam beribadah sedikit, yang penting istiqomah. Maka seandainya Ramadan berpesan, pesan selanjutnya adalah ayo istiqomah dalam beribadah. Selanjutnya seandainya Ramadan berpesan adalah sebagaimana kata pepatah Arab, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Artinya apa? Jadilah kamu seorang hamba yang terus mendekatkan diri kepada Allah, bukan menjadi seorang hamba yang hanya beribadah di bulan suci Ramadan saja. Ramadan ramai masjid biasa,
Ramadan rame infak, wajar. Ramadan rame baca Quran, tadarus Al-Quran, wajar. Tapi kalau pasca Ramadan itu bisa terjadi, itu sangat luar biasa. Makanya kata pepatah tadi, jadilah kamu menjadi seorang hamba yang terus mendekatkan diri kepada Allah kapanpun. Bukan hanya temporal semata, ketika Ramadan kamu rame untuk ke masjid, kamu i'tikaf, kamu baca Quran, itu biasa. Tapi pasca Ramadan nanti ayo kita buktikan. Jadi intinya, esensi kita Ramadan itu, Ramadan ini bukan tujuan sebenarnya. Ramadan ini menjadi sarana untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? 11 bulan ke depan pasca Ramadan. Jadi Ramadan itu jangan dijadikan tujuan. Kalau Ramadan dijadikan tujuan, malam takbiran selesai. Justru Ramadan itu awal finish itu adalah start kita, ya, start kita bagaimana untuk berbuat baik ke depannya. Maka jangan jadikan Ramadan itu menjadi tujuan, tapi menjadi sarana dan fasilitas untuk mencapai tujuan ke depannya. Jadi kalau pemikiran umat Islam menjadikan Ramadan tujuan, selesai Ramadan takbiran kita itu sudah selesai. Tapi bukan itu. Maka benar kata para ulama dijelaskan, Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Ramadan adalah bulan tarbiyah. Ramadan adalah bulan training. Kalau bahasa tasawufnya adalah Ramadan bulan riyadhatun nafs. Dalam rangka untuk menjaga, melatih kepribadian kita supaya menjadi orang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan Ramadan selanjutnya, jangan jadikan Ramadan ini hanya rame di bulan suci Ramadan, tapi jadikan Ramadan ini menjadi kita manusia yang terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Maka oleh karena itu, ini menjadi tanggung jawab kita semuanya, menjadi PR bagi kita semuanya. Seandainya Ramadan berpesan tersebut kepada kita, maka harus kita jawab, siap, aku akan puasa sunat setelah selesai Ramadan, aku akan rajin baca Quran selesai Ramadan, aku akan beribadah seminimal mungkin walaupun kecil, yang penting istiqomah. Yang selanjutnya aku akan siap untuk menjadikan diriku orang-orang yang terus mendekatkan diri kepada Allah walaupun bukan bulan suci Ramadan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa memberikan kebaikan dan kemaslahatan bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya kita berdoa semoga Allah masih mempertemukan kita di bulan suci Ramadan nantinya. Manusia ini hanya sekedar bisa berharap. Manusia hanya sekedar bisa berdoa kepada Allah. Selanjutnya kita serahkan kepada Allah. Sebagaimana dalam satu doa dan ini hadis yang sangat luar biasa. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita. Arti satu di antara doa itu adalah, ya Allah, tidak ada yang bisa menolak kalau itu sudah menjadi ketentuan. Insya Allah Ramadan tahun depan masih kita bisa nikmati bersama dan kita menjadi orang-orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja, seandainya Ramadan berpesan kepada kita, maka ayo kita jawab pesan Ramadan, dibuktikan dengan aplikasi dan esensi dan aktivitas pasca Ramadan nantinya. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, lebih khusus bagi saya pribadi dan juga bagi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum jami'an. Nasr min Allah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.